Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. حضرتي جميع آبائه وأمهاته وأسوده وذريته جميع إخواننا النبيين والمرسلين وعن قليل أصحابه قليل تابعين وتابع مستقيم الذين في قبرنا والمستعين حضرتي مصعب عمر وأهل بدر والأخوة للمعنى البغي رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا أستاذنا معلمنا ورسلنا وسلسلتهم. حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا سيدنا المسلمين وعلى من والسلام الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب والذي ترجى شفاعته في كل هون من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa mawala ma ba'du fala hawla wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin ingkang kula muliaken keluarga jemaah Masjid At-Taqwa ingkang kula hormati, monggo kita aturaken matur nuwun dhateng Allah Gusti Rahman nikmat taufik hidayahipun kita saged jamaah dan lain sebagainya. Ucapaken hamdalah sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Lajengipun niki kula buka ayatipun Allah ketepaan surat nopo niki, surat Al-Qur'an, surat yang ada dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman khairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Lamun ora metu perang, pas perang niki merangi awake dhewe. Lamun sira kabeh ora metu bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jihad karena arai menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Yu'adzibkum mongko nyiksa sapa Allah ing sira kabeh adzaban alim lawan siksa kang laraken
wa yastabdilan gawe ganti Gusti Allah kauman ing kaum ghairakum kang sakliyane sira kabeh. Wala tadurru lan ora ngefek, ora bahayani, ora merugikan, ora mandoroti sira kabeh ing Gusti Allah sayan lawan sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci ku qadirun zat kang kuwasa. Hadirin, ayat niki rasanipun ancaman berat kagem kula jenengan. Sekalipun ayat niki ceritane ketika Kanjeng Nabi badhe berangkat perang, yang pada waktu itu sahabat merasa keberatan, perang Tabuk kalau tidak salah. Itu jaraknya jauh, dalam kondisi sing gak menguntungkan. Sehingga sahabat ini rasanya rada berat untuk mengikuti perintah Nabi. Akhirnya Gusti Allah ndawaken illa tanfiru, nek awakmu gak padha budal perang bersama Kanjeng Nabi, mongko Gusti Allah bakal nyiksa marang awakmu kelawan siksaan sing sangat-sangat menyakitkan. Ya, ancamane Gusti Allah ketika kula jenengan tidak terpanggil untuk jihad menegakkan agamane Gusti Allah sesuai dengan potensi kula panjenengan, sesuai dengan kemampuan kula panjenengan, niki Allah mengancam yu'adzibkum, Allah mengancam menyiksa kalian dengan azab yang sangat menyakitkan dan akan menggantikan kaum selain kamu. Ya, mungkin kita dibinasakan begitu, kemudian dimunculkan generasi baru ghairakum wa yastabdil qauman ghairakum. Allah menggantikan kita dengan kaum yang lain yang patuh pada Allah, patuh kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu itu enggak ada apa-apanya. Wala tadurru syai'a, kamu enggak ngefek, enggak madorot sama sekali kepada Allah atau kepada Nabi. Kamu ikut Nabi Allah, kamu ikut Nabi atau enggak ikut Nabi, itu bagi Nabi enggak masalah. Enggak ada kemadorotan sama sekali. Atau kamu ikut perintah Allah atau enggak ikut perintah Allah, itu bagi Allah enggak ada pengaruh sama sekali. La tadurruhu syai'a. Makanya kelanjutan bahasanya kana in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, pada hakikatnya adalah kita berbuat baik pada diri kita masing-masing. Diri kita. Masa awake dhewe cetil karo awake dhewe. Ketika kita males-males berbuat baik, artinya amal-amal soleh yang memang dianjurkan oleh agama, kok males-males kepada perbuatan yang baik, yang manfaat untuk kita, ini maknanya berarti awake dhewe iki cetil karo dirinya sendiri. Nek cetil karo wong ngono sih umum. Panjen yo sifate cetil. Tapi nek cetil karo awake dhewe niku ya gak pati umum atau gak umum blas. Nah, ketika kita bermalas-malasan untuk berbuat kebajikan, niki maknane awake dhewe ini cetil karo ya dirinya kita sendiri ini. Ya, mesti kita harus peduli dengan diri kita masing-masing. Bentuk kepedulian kula jenengan tenggene diri kita masing-masing ya tentu mengikuti jejak atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah sangat kuasa, mampu, bisa terhadap segala sesuatu. Termasuk diantaranya adalah menolong agama Allah sendiri
juga menolong nabinya Allah sendiri, itu nggak butuh kita, nggak butuh kita. Cuma kalau jenengan diperintah itu yo ben untuk ganjaran, ben untuk ganjaran. Kalau nggak ada perintah berarti tidak ada lapangan kerja. Kalau nggak ada lapangan kerja berarti kita tidak dapat upah. Makanya Allah memberikan lapangan kerja untuk kita, kongkon berjuang, kongkon ngaji, kongkon sholat dan lain sebagainya. Itu nanti pikir-pikir ya Allah membuatkan untuk kita lapangan kerja. Ini kadang-kadang malah KWD ini males-males. Kalau nggak diberi lapangan kerja oleh pemerintah gitu ngamuk-ngamuk. Banyak pengangguran, banyak PHK, nggak ada lapangan kerja. Allah membuka lapangan kerja yang tidak pernah ditutup, nggak ada PHK. Tapi kita nggak terlalu peduli. Gitu. Ya moga-moga menjadi orang yang peduli lah. Karena apa? Diberi kesempatan Allah untuk meraih berbagai upah dan pahala yang luar biasa. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu. Nah, gak memperjuangkan agama Allah kalau ditafsirkan seperti itu. Kalau ketika kita tidak menolong Rasulullah pada saat Rasulullah masih hidup, ini notabene para sahabat, kalau kamu nggak nolong Nabi, nggak ngikut perang Nabi, nggak membantu Nabi, sudahlah silahkan. Cara enteng Gusti Allah. Ila tangsuruh, kalau nggak nolong Rasul, silahkan aja, nggak masalah. Soalnya apa? Faqad nasarahullah. Ternyata Allah benar-benar telah menolong Nabi id akhrajahu, ketika diusir oleh kaumnya alladzina kafaru. Id akhrajahu alladzina kafaru tsaniyasnaini id huma fil ghar. Ketika orang-orang kafir merencanakan rencana-rencana yang sangat istilahnya ekstrim untuk membunuh Nabi. Banyak pendapat dari para tokoh-tokoh Quraisy diantaranya, bagaimana kalau Muhammad itu diikat saja biar enggak dakwah. Walah nanti kalau diparani kaumnya ya diuculi lah, karena Nabi sudah banyak pengikut. Bagaimana kalau Nabi itu di penjara saja, ya pasti akan ada yang demo. Di pendapat-pendapat itu dipatahkan oleh seseorang. Bagaimana kalau Nabi itu diusir? Itu malah memperluas areal dakwah Nabi, karena dia di sana tentu juga diikuti orang. Di sini tidak bisa dakwah, tetapi di sana tetap dakwah. Jadi kalau kita mengusir Nabi sama dengan memberikan keluasan dakwah Nabi. Gimana ya kira-kira? Jadi bingung juga ini. Enaknya diapa nih? Nah, ini pendapat yang ekstrim banget itu justru pendapat pamannya sendiri, yaitu saudara Abu Jahal radhiyallahu anhu wa rahmatullahi alaih. Kalau kita kerungu Abu Jahal itu enaknya ngunine bi sambutane radhiyallahu anhu apa la'anahullah. Ya kalau radhiya jelas tidak boleh, kalau la'ana ya boleh. Ini aja, sekarang kita bunuh rame-rame. Nanti kalau ada tuntutan tentang dam, istilah dam itu ya ganti ruginya, ini nanti kita bayar bersama-sama. Jadi kalau dihukum biar dihukum sama-sama, kalau kita ditarik dam ya kita bayar bersama-sama. Oke. Nah, gitu akhirnya. Maka terjadilah kesepakatan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini ku ceritanya dengan pun hafal banget nih. Nabi pada malam itu tidur di rumahnya, dan kemudian selimutnya diganti oleh Sayyidina Ali. Yang tidur kemudian Sayyidina Ali. Orang-orang sudah mengepung rumah Rasulullah SAW dengan bersenjata yang luar biasa. Aku mikirnya, kok goblok ya wong kafir, kok gak ndang geruduk buka omahe Kanjeng Nabi, terus Nabi dikek temuriku kok ya gak ngono ya jelalah. Tak pikir
masih ada toto kromo lah. Jadi nggak berani masuk rumah orang tanpa izin tuh barangkali masih ada pedoman seperti itu. Walaupun notabene akan dibunuh, akan diculik lah begitu. Tapi kok yo ngenteni metune, ini ya skenario nih Gusti Allah, ngenteni metune. Ternyata gak metu-metu kan? Ya metu tapi ndak karo. Mereka ndak tahu. Kemudian waktu itu Rasulullah kemudian diberikan Allah ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Artinya Nabi kemudian disuruh baca ayat itu dan kemudian ditiupkan ke segenggam pasir dan pasir itu kemudian ditaburkan kepada mereka-mereka yang sedang menunggu-nunggu keluarnya Rasulullah SAW. Ternyata ketika itu mereka tertidur semua. Ini di luar kepala, di luar pikiran manusia. Ketika kanjeng Nabi atau ketika dalam peristiwa-peristiwa yang seperti itu, manusia sudah tidak bisa untuk mencari solusi. Gimana akan lari kemana, akan keluar dari mana, sedangkan mereka sudah mengepung rumah Nabi. Tapi begitu mereka membuat makar, tetapi kemudian Allah membalas makar mereka. Wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Ketika mereka merekayasa untuk membunuh Nabi, maka Allah membalas rekayasa mereka, dan Allah paling hebat rekayasanya. Paling hebat rekayasanya, buktinya apa? Dengan segenggam pasir ditiup dengan ayat banyak alam, jadi dengan pemarapnya ngopono cuacane kuwi kok wonge ngantuk apa gak? Nek gak ngantuk berarti gak mandi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian ditaburkan pada mereka yang sedang duduk-duduk dan kemudian mereka tidur. Setelah pagi-pagi dia bangun, semua itu kepala-kepala orang-orang kafir itu kena taburan daripada pasir yang hanya segenggam. Padahal orang kafirnya banyak, tapi kok iso ngenei semua kepala-kepala mereka yang kafir. Kepala artinya ndas, bukan kepala ketua, bukan. Ndas wong kafir itu kebak penuh dengan pasir. Dan kemudian dia masuk di rumah Nabi, ternyata yang ada adalah Sayyidina Ali. Ini namanya Sayyidina Ali itu seakan menjadi tumbal. Biar yang mati Sayyidina Ali, tapi kalau Nabi selamat. Tapi ternyata mereka tidak membunuh Sayyidina Ali. Alhamdulillah. Ditekoin, mana Nabi? Enggak tahu. Enggak tahu sudah. Ini ayatnya idhuma saniyasnaini idhuma fil ghar. Ketika itu tidak ada yang menolong, sahabat-sahabat nggak ada yang menolong sama sekali, tetapi Allah yang menolongnya. Ya, Allah bertindak langsung bahasanya. Waqad nasarahullahu id akhrajahul ladzina kafaru mim Makkah. Orang-orang kafir mengusir Nabi dari kota Makkah, dan memang dipaksakan, dibuat kondisi agar Nabi itu keluar dari rumah, dari Makkah, mau dibunuh di jalan. Saniyasna ini ketika Nabi hanya berduaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yes, wong sing hebat iki. Mereka memusuhi Nabi, membenci Nabi, tapi Abu Bakar justru mendekati dan mencintai serta mempercayai, meyakini atas kebenaran kanjeng Nabi. Makanya termasuk As-Siddiq mergo banget oleh percaya tenggene kanjeng Nabi. Wa huwa awwalu man amana minar rijal. Jadi orang-orang laki-laki yang iman pertama kali dari golongan orang-orang Quraisy adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Id
huma fil ghor, ketika mereka keduanya di sebuah gua di Gunung Tsaur. Id yaqulu li sahibihi la tahzan. Ini kalau goleki gak ketemu niki gak goleki ketemu. Ayat ini gila. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nalika kanjeng Nabi ngendika marang koncone yakni Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika itu Abu Bakar melihat telapak-telapak kaki orang-orang musyrik itu, Abu Bakar mengatakan, kanjeng Nabi, andai kata salah satu mereka melihat di bawah telapak kakinya, pasti mereka akan melihat kita. Kalau melihat kita pasti awalnya mesti bar rasanya. Yang jelaslah skenario Allah mereka dibuat tidak melihat. Jadi dia percaya dengan data. Orang-orang kafir itu terjebak dengan data yang menunjukkan, meyakinkan bahwa Nabi tidak mungkin di situ. Hanya melihat data. Datanya omah kemelandingan yang bersarang di mulut gua itu enggak rusak. Nek dilewati wong mestine ya logikane nek dilewati wong ya mesti rusak. Dan tidak secepat kilat kemudian kemelandingan niku benah-benahi rumahnya sing rusak-rusak kuwi. Nyatane rumahnya utuh, berarti enggak mungkin orang itu masuk di situ. Hanya dalam logikanya. Hanya dalam logikanya. Ternyata juga ada burung burung doro sing angkrem ya gak mabur, berarti gak ada orang yang masuk. Akhirnya balik. Alhamdulillah, itu skenario Allah. Ya sing gawe gak balik sapa, sing gawe balik sapa, sing gawe gak ndelok ke arah gua ya sapa. Itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada sederek termasuk ya Hizbullah begitu, jadi ikut perang. Nah, ketika dikejar-kejar Belanda itu, dia itu dengan temannya itu ndelik ning gone got tebu, got sing kanggo nandur tebu kan enek gote gitu. Got itu parit, ndarane got apa got moning ndarane. Parit tengah-tengah tebu. Kuwi londo pirang-pirang kuwi ngelangkahi got kuwi. Dadi mlaku iku ngelangkahi gote kuwi sing niki penae Kakang kali kula. Niku yo ora ndelok mengisor jelalahe. Kok mengining ndelok ngisor dor kena kira-kira, tapi jelalah enggak ndelok mengisor. Selamat, alhamdulillah. Juga pernah dia disergap oleh Belanda pas di rumah, terus menek omah menek cagak, terus nengkrong dek merut bahasanya. Dan jelalah Londonnya ya gak nginguk dhuwuri. Amat. Jadi bentuk-bentuk pertolongan Allah itu nggak bisa diprediksi oleh otak manusia. Ini kita harus yakin bahwa ketika dalam kondisi tertentu, kalau memang Allah masih memberikan umur panjang, memberikan umur panjang itu, skenario Allah itu sangat-sangat mengagumkan. Sangat-sangat mengagumkan, dan kita percaya seperti itu. Alhamdulillah. Jelalah ya kersane Allah. Itu artinya dalam kondisi orang itu mendapatkan pertolongan ketika sudah rasanya kandas dari pertolongan secara dohir dari sesama manusia. Tapi Allah langsung bertindak sendirinya. Jadi kalau dengan melihat cerita begini ini, tentunya kita harus punya rasa optimisme bahwa Allah itu tentu sangat selalu menolong hambanya. Sebagaimana doktrinnya paman daripada Syekh Sahal Atastari itu masih kecil sudah didoktrinkan rasa tauhid. Wahai anakku, ingatlah setiap hari, katakan dalam hatimu, katakan dalam lisanmu
bahwa Allah bersama kamu. Innallaha nadhirun li, innallaha ma'i, innallaha syahidun li, innallaha hadirun ma'aya. Didoktrinkan masih kecil, wahai anakku, kamu harus ingat setiap hari Allah bersamamu, bersama saya, maksud saya Allah bersama saya. Allah melihat kamu, Allah menyaksikan kamu, Allah menjaga kamu. Dengan nate mejang anak ngoten, nate mejang anak ngoten, aku ya ora tahu ae, wis ben iso dhewe-dhewe ngono. Jadi innallaha ma'i, Allah bersamaku. Innallaha syahidun li, Allah menyaksikan aku. Innallaha hadirun indi, Allah hadir di dekatku. Allah hafidun, Allah menjagaku. Niku awake sing wis gede-gede tuwek-tuwek ini perlu ngono kuwi. Perlu ngangen-ngangen innallaha ma'ana. Kados wejangane Kanjeng Nabi tenggene Abu Bakar As-Siddiq ketika dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sangat mencekam, niki hadirkan dalam hati innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, la tahzan, jangan kau susah, innallaha ma'ana. Kemudian Allah fa'anzala sakinatahu alaihi. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Allah kemudian memberikan ketenangan, menurunkan sebuah rasa ketenangan di dalam hati Abu Bakar Siddiq atau hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu, dan Allah memperkuat kepada Nabi. Niki kapal kula tulisannya tipangan renget. Bijunutin lam taroha, insyaallah begitu. Allah memperkuat Kanjeng Nabi dengan pasukan-pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yaitu para malaikat. Di dalam gua itu kemudian Allah turunkan pasukan-pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu para malaikat. Atau juga Allah itu menurunkan atau memperkuat Kanjeng Nabi bersama dengan sahabatnya di tempat-tempat perang Nabi yang dalam kondisi-kondisi genting, niki pasti Allah turunkan malaikat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla. Kemudian Allah menjadikan istilahnya kemusyrikan dari mereka yang kafir itu menjadi rendah atau direndahkan, dan kalimat Allah adalah kalimat yang mulia, menjadikan kalimat Allah kalimat yang mulia. Wa kalimat Allah kalimat syahadah hiyal ulya. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha menang dan juga maha bijaksana. Niki menarik banget ketika kita mau membaca ayat-ayat Allah diakhiri dengan sifat-sifat Allah, niki umpane kayak kontroversi, tapi tidak. Sisi lain Allah itu maha menang, tapi sisi lain Allah itu maha bijaksana. Ini untuk mengkompromikan dua sifat yang langka. Ini hanya terjadi pada Allah. Maha menang itu biasaan yang terjadi kalau manusia kita itu nek wis menang ya sak penake. Tapi oleh Allah kata aziz ini diikuti dengan al-hakim, maha bijaksana. Jadi menang tetapi tetap dalam koridor bijaksana. Enggak sak wenang. Ada azizur rahim, Allah maha menang tapi juga maha kasih sayang. Niki indah sekali. Jadi Allah itu sifat menangnya ada, tetapi sifat bijaksananya tidak akan terlepas dari Allah.
sifat rahmannya tidak terlepas dari Allah sekalipun dalam posisi kemenangan, dalam posisi yang menang. Ini menarik kalau kita merenung ayat niki, kita masih alhamdulillah gandengane ayat sing kereng niku mesti digandengi karo ayat sing begitu lunak begitu loh. Jadi ada harapan tapi juga ada rasa takut. Kalau Allah memperlakukan sifat kewenangannya saja, awet nggak bisa apa-apa. Tapi ketika Allah, kita tahu Allah itu maha bijaksana, maha kasih sayang, masih ada harapan. Mungkin-mungkin dengan selalu mendapatkan perlindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, niki kandengane cerita ringanane nika. Jadi bahasa Innallah ma'ana itu mengundang ketenangan di dalam hati kita, mengundang ketentraman dalam hati kita, dan mengundang rasa optimis di dalam hati kita ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang dianggap itu sesuatu yang mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan. Ini akan sirna ketika kita tancapkan dalam hati kita kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Mungkin manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah yakafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. اللهم انفعنا ما أمسنا على سيدنا محمد. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.